Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini sudah kesekian kalinya mungkin kita mendengar bagaimana Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu berdebat tentang berbagai macam hal. Kali ini tema perdebatan mereka adalah soal puasa. Yesus menjawab sindiran orang-orang Farisi yang mengatakan murid-muridmu itu kok tidak puasa. Tetapi Yesus menjawab dengan perumpamaan, dua buah perumpamaan, yaitu satu perumpamaan tentang perjamuan perkawinan atau perjamuan bersama pengantin. Yang satu adalah perumpamaan soal orang-orang zaman itu yang memiliki kebiasaan menyimpan anggur. Dengan jawaban atau dua perumpamaan itu sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa puasa yang menjadi perdebatan atau bahan sindiran satu sama lain itu adalah tidak ditentukan oleh waktu pelaksanaannya, sehingga orang ketika melaksanakan puasa itu tidak jatuh pada ritual atau kewajiban, tetapi apalagi kalau puasanya itu demi mendapat pujian dan tepuk tangan. Bukan seperti itu. Yesus mau menempatkan sekali lagi bahwa peraturan dan hukum, terutama juga puasa, itu dilakukan karena motivasi yang baik. Jadi nilai atau makna puasanya itu bukan terletak pada bentuknya, peraturan puasanya, tetapi niat dan tujuan dari puasa itu dilakukan, tentu dengan tujuan yang baik. Dan kedatangan Yesus memang sejak awal itu selalu ingin memperbaiki praktek-praktek keagamaan yang bisa dikatakan tidak terlalu tepat, atau praktek keagamaan yang bisa dikatakan salah, termasuk hal berpuasa ini. Jadi nilainya sekali lagi bukan pada hal yang lahiriah, yang kelihatan, yang dilakukan oleh orang, tetapi dari kedalaman hati, motivasi, apa yang dimaknai, apa yang dibatinkan oleh orang ketika melaksanakan puasa itu. Karena Yesus menyadari ketika menaati peraturan, dan peraturan itu hanya sekedar peraturan yang kaku, maka itu akan membuat orang merasa terbebani, merasa terikat, merasa terkekang. Padahal peraturan dan hukum itu dibuat supaya semakin banyak orang itu mengenal kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Maka untuk itulah Yesus mengajak semua orang untuk melihat dan memahami serta menjalankan hukum-hukum yang tertulis dalam Taurat itu dengan cara yang benar-benar baru. Apa gunanya peraturan yang baru, sesuatu yang baru, tetapi ditempatkan pada cara pandang yang masih lama. Itulah mengapa Yesus memberi perumpamaan anggur yang baru dengan kantong yang baru pula. Karena kalau masih menggunakan kantong yang lama, pasti akan rusak. Demikian juga seperti ini, soal peraturan dan bagaimana para murid pada waktu itu selalu melihat dengan cara pandang yang baru. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, gereja kita itu adalah gereja yang memiliki banyak peraturan, memiliki banyak perintah-perintah yang sedikit banyak kita laksanakan. Dan saya yakin tujuan perintah atau aturan itu dibuat supaya semakin banyak orang semakin dekat dengan Tuhan, atau semakin mencintai sesamanya. Tetapi kadang-kadang kita juga melakukan perintah atau aturan itu dengan sangat ketat, sampai saking ketatnya kita tidak tahu apa arti makna dan tujuan peraturan itu dibuat untuk kita. Kadang-kadang kita melakukan peraturan atau perintah itu berdasarkan nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak, menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi kita. Sehingga kalau nyaman ya saya lakukan, kalau itu membuat saya merasa untung ya saya lakukan, kalau itu membuat saya merasa enak dan baik ya saya laksanakan. Misalkan di dalam gereja ini tempat duduknya dibuat seperti itu, pasti ada maksud dan tujuannya. Sampai tadi ada yang harus pindah tempat duduk, itu bukan karena ingin mengekang atau mengikat seseorang pada peraturan itu, tidak. Tentu ada maksud dan tujuannya.
sehingga kita bisa tetap dekat kepada Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan, tetapi juga demi kebaikan bersama. Ya, inilah yang kadang-kadang kita lupakan maksud dari tujuan peraturan dan hukum itu dibuat. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mari kita selalu mohon rahmat kepada Tuhan agar kita selalu melihat semua peraturan, perintah, aturan-aturan terutama dalam gereja kita dalam rangka tujuan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena sekali lagi, setiap kali kita melaksanakan hukum tetapi merasa terbebani, merasa terikat, atau hanya melihat rumusan hukumnya, sampai selamanya kita tidak akan pernah tahu maksud dan tujuan hukum itu dibuat. Sehingga dengan demikian, bukan kita semakin dekat kepada Tuhan, tetapi kita justru terus-menerus mengikuti kebutuhan dan kepentingan hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat untuk hal itu semua, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita hening sejenak.